Yang pertama ada komponen utamanya yaitu ESP32. Kemudian ada sensor kelembapan tanah atau soil moisture sensor. Kemudian ada LCD ukuran 16x20 I2C. Ada juga pompa air yang sudah dimodifikasi dengan relay. Dan juga dibantu dengan power supply 5 volt. Kemudian ada breadboard. Dan juga ada beberapa kabel jumper. Alangkah lebih baiknya jika kalian menyediakan kabel jumper female to female. Tapi karena saya hanya memiliki kabel jumper male to female, jadi saya hanya menggunakan yang tersedia saja. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menyambungkan daya positif dan negatif dari ESP ke breadboard. Yang pertama ada VIN untuk komponen yang membutuhkan daya 5 volt seperti relay ataupun LCD. Kemudian GND atau ground untuk daya negatif, sambungkan ke baris negatif jalur 1. Dan yang terakhir ada daya 3,3 volt untuk sensor. Sambungkan ke baris positif jalur 2. Selanjutnya kita mulai menyambungkan sensor kelembapannya ke breadboard. Pertama-tama, sambungkan modul pin out-nya dengan sensor pendeteksinya. Nah, seperti ini. Di sini kita hanya menggunakan pin analog, GND, dan VCC. Sambungkan pin VCC ke baris daya 3,3 volt breadboard. Kemudian pin GND ke baris yang tersalur dengan GND SP. Dan yang terakhir, pin A0 atau pin analog. Sambungkan ke lubang manapun sesuka kalian. Di sini saya sambungkan ke lubang A7. Kemudian, sambungkan lubang manapun pada baris 7 yang sejalur dengan GPO34 ESP menggunakan kabel jumper. For your information, kalian bisa langsung menyambungkan pin A0 sensor langsung ke GPO34 ESP jika memiliki kabel jumper female to female. Selanjutnya, kita menyambungkan LCD-nya. Di sini terdapat 4 pin yaitu SCL, SDA, GND, dan juga ada VCC. Sambungkan VCC ke baris positif pin breadboard. Kemudian GND ke baris negatif atau ground breadboard. Selanjutnya SDA ke lubang manapun. Di sini saya menggunakan lubang J13 dan SCL saya menggunakan lubang J14. Selanjutnya, masukkan kabel jumper ke lubang manapun asal sebaris dengan pin SDA dan SCL-nya, yaitu di baris 13 dan 14.
Di sini saya masukkan ke lubang sebelahnya, yaitu I13 untuk SDA, lalu disambung ke pin SDA ISP, yaitu GPIO21. Untuk pin SCL-nya saya sambungkan ke lubang I14, lalu disambung ke pin SCL ISP, yaitu di GPIO22. Selanjutnya relay. Ada 3 pin, yaitu VCC, IN, dan GND. Pertama-tama, sambungkan VCC ke daya positif VIN. Kemudian IN seperti biasa ke lubang manapun. Tapi di sini saya menggunakan lubang J19. Kemudian GND ke daya negatif pada breadboard. Terakhir, sambungkan lubang pada baris 19 dengan jalur yang sama seperti pin tadi dengan kabel jumper. Di sini saya menggunakan lubang I19, lalu sambungkan ke GPIO4 ISP. Langkah selanjutnya, masuk ke fileboard yang telah berisi kode yang telah saya buat, lalu salin kode tersebut. Linknya telah saya lampirkan di deskripsi. Kemudian, pastikan kode di Arduino IDE. Setelah itu, klik tombol upload pada kiri atas untuk mengirim program. Tunggu hingga proses compiling dan upload selesai. Pertama-tama, colokkan adaptor power supply pompa ke stop kontak. Nah, dapat dilihat relay langsung nyala yang otomatis menyalakan pompa. Ini dikarenakan sensor kelembapan tanah mendeteksi nilai 0 atau kering. Nah, coba kita bungkuskan sensor dengan tisu basah. Bisa dilihat nilai kelembapannya naik menjadi 2522 dan membuat relay mati, sehingga pompa juga ikutan mati. Pertama-tama, buka Google Chrome, lalu ketik Blink pada kolom pencarian. Klik website paling atas yaitu blink.io. Nah, bagi kalian yang belum memiliki akun, silahkan lakukan sign in terlebih dahulu. Namun karena saya sudah memiliki akun, maka saya langsung login saja. Nah, kalau sudah masuk ke halaman seperti ini, hal yang harus kalian lakukan adalah masuk ke menu Developer Zone, kemudian klik New Template, kemudian isi nama projectnya bebas, misalnya Smart Garden IoT. Pastikan hardware-nya itu ESP32 dan connection-nya itu Wi-Fi. Untuk deskripsinya ini opsional saja. Setelah itu klik Down. Selanjutnya klik menu Data Stream, lalu klik New Data Stream, dan pilih Virtual Pin. Isi namanya dengan kelembapan tanah. Pinnya biarkan ke V0 dan data type-nya integer. Lalu ganti nilai maksimalnya ke 4095 sesuai nilai maksimal dari program ESP. Setelah itu, klik Create. Buat lagi data stream untuk kontrol pompa manual.
isi namanya bebas, misalnya relay. Lalu ini pinnya v1 dan data type-nya itu integer. Biarkan nilai minimalnya dan maksimalnya karena kita hanya memerlukan 2 logika. 0 untuk logika relay off, sedangkan 1 untuk logika relay nyala. Jika sudah selesai, klik create. Nah, kalau sudah membuat data stream seperti ini, langkah selanjutnya klik menu web dashboard. Cari widget box gauge. Nah, widget ini nanti kita gunakan untuk melihat nilai dari kelembapan tanah. Ubah ukurannya sesuai kreativitas kalian. Tambahkan juga widget switch untuk relay manual. Berikutnya, klik tombol setting pada widget gauge. Lalu tambahkan data stream kelembapan tanah yang telah kita buat tadi. Setelah itu, klik save. Lakukan hal yang sama kepada widget switch. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, on value bernilai 1, sedangkan off value bernilai 0. Setelah itu, klik save. Setelah menambahkan data stream yang sesuai ke widget, klik tombol save pada bagian kanan atas dan template berhasil dibuat. Untuk langkah berikutnya, klik menu device, lalu klik new device, pilih from template, lalu pilih template yang telah kita buat tadi. Setelah itu, klik create. Setelah mengklik tombol create, kita telah membuat device baru dan akan muncul kode di kanan atas. Salin kode tersebut untuk dimasukkan ke pemrograman. Tempel kode yang kita salin tadi di bagian paling atas kode, seperti ini. Kemudian di bawahnya tambahkan kode include bling.h. Di bawahnya tambahkan define bling underscore print serial. Di bawahnya lagi tambahkan include wifi.h dan bling simple esp32.h. Kemudian di bawahnya lagi tambahkan kode define plus nama, misalnya Mois atau manual relay yang saya gunakan, lalu tambahkan pin yang sesuai. Untuk Mois kita sambungkan ke data stream dari kelembapan tanah yaitu V0, kemudian manual relay juga kita sambungkan ke data stream dari relay yaitu V1. Kemudian di bawahnya masukkan kode logika relay untuk mengontrol relay secara manual. Saya jelaskan sedikit. Untuk pertama-tama kita tambahkan in manual state sama dengan 0, kemudian di bawahnya bling underscore write dalam kurung nama atau definisi yang kita buat tadi. Kemudian di bawahnya lagi kita menulis kode in manual state sama dengan param.sin, yang artinya kita memberikan perintah agar ESP membaca nilai dari aplikasi, yaitu 0 artinya off dan 1 artinya on. Di bawahnya lagi, tambahkan char SSID dan isi nilainya sesuai SSID yang ada di dekat ESP. Kemudian char pass yang nilainya sesuai password SSID WiFi di sekitar ESP. Pastikan bahwa ini merupakan WiFi yang selalu berada di dekat ESP dan terus menyala, karena tanpa koneksi WiFi ini, Blink tidak akan terkoneksi. Pada void setup, tambahkan blink.begin dalam kurung blink out token, SSID, pass lalu tutup kurung. Kemudian diakhiri dengan titik koma. Pada void loop, tambahkan kode blink.run pada awalan. Kemudian diakhiri dengan memasukkan kode blink.virtualpin dalam kurung Mois, kelembapan tanah, yang artinya kita menghubungkan Mois pada kode blink dengan kelembapan tanah pada sistem ESP. Kemudian klik tombol upload kembali. Pertama-tama buka Google Play Store, lalu ketik Blink IoT pada kolom pencarian. Lalu klik install. Kemudian buka aplikasi tersebut, lalu login dengan akun yang sama seperti di laptop tadi.
Selanjutnya, pilih device project yang kita buat tadi, lalu klik gambar range dengan latar belakang hijau di kanan atas. Tambahkan widget dengan mengklik tombol plus di tengah bawah. Cari widget Gouge kembali, lalu letakkan ke layar widget dan sesuaikan ukurannya. Nah, untuk di Android, saya menggunakan dua widget untuk relay dengan style button. Selanjutnya, klik widget Gouge, lalu tambahkan data stream yang sesuai. Kemudian, pilih desain dan isi titelnya sesuai keinginan kalian, misalnya kelembapan tanah, lalu ubah alignment-nya ke center. Selanjutnya, untuk style button 1, isi data stream yang sesuai. Kemudian, biarkan modenya di push. Selanjutnya, desain titelnya menjadi relay dalam kurung push. Sama seperti style button satunya, namun yang kali ini ubah modenya menjadi switch, dan ubah titelnya menjadi relay dalam kurung switch. Nah, kalau sudah begini, kalian sudah bisa memantau dan mengontrol sistem IoT dari HP kalian. Berikutnya, kita uji coba sistemnya saat online. Pertama-tama, kita cek kesesuaian antara nilai sensor kelembapan tanah di LCD dengan di blink. Bisa dilihat nih sama ya di blink dengan di LCD. Kemudian di indikator LCD-nya kalian bisa lihat pompanya sedang off. Ini karena ESP membaca nilai basah karena kita membungkus sensor dengan tisu basah. Sekarang kita coba lepaskan tisu basahnya, dan ya relaynya langsung nyala yang otomatis menyalakan pompa. Kita bungkus kembali dengan tisu basah. Nah, sekarang kita uji coba menyalakan relay secara manual di blink, walaupun nilai kelembapannya masih tinggi. Kita klik tombol switch-nya, dan ya, relaynya langsung nyala yang otomatis menyalakan pompa. Kita uji coba juga yang di mobile. Bisa dilihat ini nilai kelembapannya sama ya seperti di laptop maupun di LCD. Kita coba tombol push, dan ya relaynya nyala. Bisa dilihat saat kita menyalakan relay di HP, tombol switch di laptop juga berubah menjadi on ya. Kita coba tombol switch-nya, dan ya pompanya langsung nyala. Ini mau kalian pantau atau kontrol dimanapun bisa ya, asalkan ESP terus menyala dan terkoneksi dengan WiFi yang dekat dengan ESP-nya tadi, dan telah diprogramkan di Arduino IDE tadi.